Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa, dan semoga berkah ya, mendapatkan pahala di puasa kita dan selesai sampai hari ini, hari yang kesekian begitu ya teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah subscribe. Ya, subscriber saya itu bukan main nih, namanya sangat besar. Dan juga mungkin teman-teman yang belum subscribe nggak apa-apa, tapi nanti bisa subscribe kemudian dan juga bisa menyampaikan kepada teman lain supaya informasi-informasi yang kami sampaikan akan bisa diterima lebih banyak orang lagi. Begitu teman-teman sekalian. Jadi ini situasinya puasa teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan, mengupas sedikit gitu teman-teman, ngobrol sih sebenarnya ya teman-teman sekalian, bahwa khususnya terkait dengan efek atau pengaruh puasa terhadap darah kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apakah darah kita itu akan mengalami perubahan yang signifikan, yang drastis, sehingga bagi teman-teman yang biasa donor kemudian tidak boleh donor. Ternyata teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan beberapa hal di tayangan saya sebelumnya teman-teman, bahwa prinsipnya donor darah saat puasa itu nggak masalah, tetap boleh, itu sebenarnya tetap boleh saja. Cuman memang ada beberapa tips yang aman untuk donor. Nah, saya ingin mengupas sedikit bahwa apakah darah dari seorang donor yang sedang puasa itu akan lebih baik atau akan bahkan lebih tidak baik atau lebih jelek dibandingkan saat tidak puasa. Begini teman-teman, jadi saat kita berpuasa kan kita sebenarnya juga tetap makan, tetap minum, cuma waktunya yang digeser. Kalau biasanya kita makan minumnya pada siang hari, nah sekarang di malam hari, sore maghrib kita sudah buka, artinya sudah makan dan minum secukupnya lah ya, jangan sepuas-puasnya, secukupnya. Kemudian nanti habis taraweh makan mungkin makanan kecil, minum lagi, nanti sahur kita makan lagi, minum lagi juga. Oleh karena itu sebenarnya hanya sesuatu yang dibalik. Nah, kalau kita kemudian siang hari sedang puasa dan kita diambil darahnya, bedanya apa toh dengan darah kalau tidak puasa? Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita lihat darah kita kan ada sel-sel darahnya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, dan ada komponen plasmanya. Plasma itu cairannya teman-teman. Jadi warnanya ya harusnya kalau plasma warnanya bukan merah, plasma itu warnanya kekuningan sebenarnya. Nah, di dalam plasma ini itu ada kandungan berbagai macam, termasuk zat makanan, kemudian protein, zat yang untuk penggumpalan darah dan lain sebagainya, juga lemak, jangan lupa teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita kondisi puasa, bedanya tidak pada posisi atau tidak pada hal sel-selnya. Artinya sel-selnya itu tetap, sel darah merahnya ya tetap, sel darah putihnya ya tetap, sel trombositnya juga tetap, baik jumlahnya maupun fungsinya sebenarnya teman-teman. Nah, kalau kondisi puasa mungkin yang berbeda kandungan plasmanya teman-teman, itu saja sebenarnya. Jadi mungkin karena puasa, misalnya kita diambilnya sore hari, kan puasanya udah cukup lama sekian jam, maka beberapa kandungan di plasma akan berkurang, gulanya udah berkurang karena ini yang buat kita lapar ya. Kemudian mungkin kolesterolnya atau lemaknya sedikit berkurang juga, proteinnya mungkin sedikit berkurang, tapi secara keseluruhan tidak ada dampak apapun. Sehingga kalau kita memang akan memberikan darah kita untuk pasien yang membutuhkan sel darah merah, jadi yang dibutuhkan kan sel darah merahnya teman-teman, bukan plasmanya. Nah, sebenarnya yang kita berikan meskipun kita puasa nggak ada masalah apa-apa, jadi nggak ada bedanya sama sekali teman-teman. Nah, kalau yang kita akan berikan trombosit bagaimana? Sama saja, sel trombosit kita ya sama saja, kita mau puasa mau nggak, itu usulnya sama saja, jadi nggak ada bedanya, tetap akan berfungsi, jumlahnya juga cukup memadai, fungsinya cukup baik, sehingga kita berikan kepada pasien tetap akan mendatangkan manfaat. Itu teman-teman, ini sekaligus tetap mendorong teman-teman tetap berdonor meskipun jadwal donornya sudah pas di hari-hari puasa ini. Jangan hilangkan kesempatan, apalagi sedang berpuasa, kita memberikan sesuatu pada pasien kita, berikanlah. Itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar pada pasien-pasien kita. Dan jangan lupa, saya selalu sampaikan bahwa mau puasa mau enggak, pasien tetap banyak yang butuh darah. Jadi
kita yang donor tetap harus kita lakukan, jangan menunda lagi. Dan meskipun kita sedang puasa, memang ikuti tips yang telah saya sampaikan di tayangan saya sebelumnya tentang tips bagaimana kita berdonor saat kita sedang puasa. Jadi sebagai akhir teman-teman, meskipun kita puasa dibandingkan kita sedang tidak puasa, maka sebenarnya komposisi darah kita itu tidak banyak berubah. Sel-selnya tetap akan sama, jumlahnya, fungsinya sama, sehingga kalau kita akan berikan darah nggak ada masalah apa-apa. Yang mungkin berubah adalah komposisi yang ada dalam cairan plasma. Mungkin gulanya lebih sedikit, kolesterolnya lebih sedikit, proteinnya lebih sedikit, tetapi tidak akan dalam jumlah yang signifikan atau drastis atau bermakna akan mempengaruhi kemanfaatan darah yang kita berikan. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi selamat berpuasa, melanjutkan puasa sampai hari ini, udah hari ke berapa nih ya, kalau nggak salah udah hari berapa sih? Hari ke-14 ya. Sudah hari ke-14 teman-teman. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ya semuanya. Baik, gitu teman-teman. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Selamat berpuasa. Sampai ketemu lagi. Ciao.